Haleluya, puji nama Tuhan, Shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya melalui setiap pengorbanan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita sudah memperoleh anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mengajak untuk setiap kita pada pagi hari ini, mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memberikan penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, saat pagi hari ini Tuhan, bersama-sama kami hadir, bersama-sama kami datang untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas setiap penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan beracara pada ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Berikan kami kesatuan hati untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berserah penuh hanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kita mau lebih lagi katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, Engkau kudus, kuduslah sama katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita mau tetap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kekudusan, seluruh surga sujud tersungkur dan berseru, kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, sebab Engkau kudus, kuduslah Tuhan, bumi menyembah Engkau kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Lebih lagi kita mau katakan kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, kudus, kudus.
kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya melalui setiap pengorbanan Kristus dalam hidup kita, kita sudah memperoleh anugerah keselamatan. Dan kita mau bersama-sama membalas setiap kebaikan Tuhan dengan semangat kita, dengan antusias kita, dengan pujian yang terbaik untuk Tuhan.
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari saya mengundang untuk setiap kita kembali bangkit berdiri. Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bersama-sama kita mau katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan kuasanya diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Bersama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita mau kembali katakan, sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan katakan, ya Tuhan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita,
bersorak bersama-sama. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatku. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersama-sama katakan, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersama-sama kita kembali katakan, Allah bangkit, bersorak bersama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya setiap pujian kita yang berdasarkan dari hati kita, Tuhan sudah senang dengan setiap pujian dan penyembahan kita. Dan kita percaya ada tempat yang terindah yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap kita yang tetap setia dan taat kepadanya. Melalui setiap pengorbanan Tuhan, sampai saat ini kita boleh berada di tempat ini.
pada tempat yang mulia, penuh gramu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari ya Tuhan yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Kita mau kembali bersama-sama katakan, ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Bersama-sama kita mau katakan, yes Tuhan. Ya seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali, dan kita mau bersama-sama siapkan hati kita. Yes Tuhan. Milikku Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, ya yes, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita terangkan hati kita. Semua kita fokus kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menebus kita hari ini dan selamanya.
Tuhan telah membebaskan kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Tuhan juga yang akan menyediakan tempat yang menjadi pendoa buat kita di surga. Mari semua kita berdoa. Kita bersyukur untuk kemenangan. Kita bersyukur untuk pembebasan. Kita bersyukur untuk penebusan yang luar biasa. Kiralah mata karapa palama roh kudus. Semua berdoa. Sekiralah mata karapa palama. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Bapak Ibu. Kiralah mata karapa palama roh kudus. Kiralah mata karapa palama roh kudus. Kiralah mata karapa palama roh kudus. Semua berdoa. Kiralah mata karapa palama roh kudus. Kiralah mata karapa palama, kiralah papala mata karapa palama. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan. Kiralah mata karapa palama. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oleh darah Tuhan yang mulia, oleh darah Tuhan yang suci, oleh darah Tuhan yang tidak bercacat, yang menebus kami boleh ada hari ini, kami boleh mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami duduk, kami akan menjadi seorang murid yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk pembebasan-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kini kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami pada saat ini. Baik yang mimpin pujian yang membawa kami kepada pengenalan akan Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami tidak ada apa-apanya. Hidup ini milik Tuhan. Dan kami persembahkan kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan menebus kami. Kami bersyukur Tuhan membebaskan kami. Kami menjadi anak yang memperoleh kemenangan. Kami akan duduk dia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya benar-benar berterima kasih sama Tuhan Bapak Ibu. Kita hari ini memperoleh kemenangan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Tidak semua orang boleh mengalami seperti itu. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita ditebus bukan dengan darah yang biasa, darah yang luar biasa, darah yang tidak tercacat. Saya terharu sama Tuhan hari ini, pagi ini, karena kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan sudah menebus Bapak Ibu? Terima kasih Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya bisa ada di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya dihubungi oleh hambanya, teman saya yang luar biasa. Saya akrab dengan dia di Semarang ketika saya masih melayani di Semarang. Dia juga sudah 5 kali ya Pak ya, ke Kolaka melayani kami di sana. Kami anggap sana sebagai keluarga. Dia tidak hanya membawakan firman yang menguatkan kami di sana, tapi dia juga jago masak. Jadi kalau dia sampai sana sambil dibawa firman, dia masak buat kami semua hamba-hamba Tuhan, kami makan bersama. Luar biasa, orang yang diberkati Tuhan, Pak Arif. Ya. Saya mau sampaikan hari ini juga salam buat Joel. Karena Ibu pernah ada di tempat ini, salam buat jemaat di sini katanya. Dia sangat diberkati ketika ada tempat ini. Ya, sekarang ada pelayanan bersama-sama dengan saya di sana. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang
kenaikan Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan. Kita percaya hari ini kita sudah dibangkitkan Tuhan, amin. Tapi saya mau percaya, mau kemana kalau kita dibangkitkan Tuhan? Kita mau kemana? Ini yang perlu kita bahas hari ini. Maaf saya tidak pakai PowerPoint. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14. Dek, Cin, tolong kacamata Bapak. Ya, saya sama-sama dengan anak saya yang nomor 3. Ada kerja di Semarang. Yang satu dengan Michael, teman saya, anaknya teman saya. Kalau Bapak Ibu berhubungan dengan terpal, dia jagonya terpal. Nah, ada di kota Semarang. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama, kita baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14. Ya. Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Saya biasa di sana jemaat, saya suruh berdiri menghormati firman Tuhan. Tidak apa-apa ya Pak ya? Ya, mari kita baca. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang ganjilan seterusnya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. 2, 3. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 8 ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 2, 3. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika sama-sama 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya tidak merubah tema dari firman ini, tetap saya berkata temanya Rumah Bapa. Dari judulnya Bapak Ibu kita bisa menemukan satu keakraban Bapa. Luar biasa. Dari judulnya kita bisa menemukan sesuatu yang spesial buat orang Kristen. Rumah Bapa. Saya beberapa hari yang lalu, hari Senin barangkali,
Saya ke rumahnya Pak Bekti, diundang, kita bicara. Begitu saya masuk ke rumahnya, wow, saudara, luar biasa. Ya, luar biasa. Saya tahunya dulu di Bratojaya, ternyata sudah pindah di daerah gunung atas. Ya. Saya masuk di rumahnya Pak Yakobus tadi malam, wah enaknya, wah nyaman saudaraku. Berbicara rumah. Saudara, kita semua tahu tentang rumah. Tapi mari kita belajar hari ini. Di ayat ini dimulai dengan kata, jangan gelisah hatimu. Mu itu pribadi kita. Siapa di antara kita yang tidak gelisah hari ini? Pengusaha, kita yang anak muda. Sekarang anak mudanya kita zaman-zaman ini, saudara. Itu hidupnya di kafe. Kerjanya di kafe. Saya ketemu beberapa orang tua, Pak Pendeta, anakku selalunya di kafe, tidak mau di rumah. Ini zamannya. Saya cerita sama istri saya di hotel tempat kami tinggal. Ini berubah. Gelisah enggak orang tua? Gelisah. Semua kita, kami dari sana, anak kami 4 sudah tidak ada semua. Selalu kami telepon, di mana? Saudara, gelisah. Ada enggak yang enggak gelisah? Semua kita gelisah. Tapi persoalannya berbeda. Gelisahnya Bapak Ibu bermacam-macam. Hari ini tapi kita bicara tentang rumah Bapa. Gelisah. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah terus percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Jadi poin yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat berbicara tentang percaya. Ayat ini menjelaskan dalam pasal 1, ayat 1 dan 3 berbicara tentang tempat, berulang-ulang tempat. Kenapa tempat itu begitu spesial? Kenapa Tuhan berbicara sampai 3 kali dalam ayat ini? 1, 2, 3 tempat. Habib, ini penting. Kenapa? Kita mau ke sana nanti. Lah untuk apa Bapak Ibu hebat-hebat mimpin pujian, melayani, datang doa malam, semua kegiatan Bapak Ibu lakukan, tapi nggak punya tempat di sana, rugi nggak? Rugi. Anda berkorban mati-matian di gereja, tapi nggak punya tempat di sana. Nah Tuhan pergi menyediakan tempat. Perhatikan, percaya ini Bapak Ibu, gimana ya? Begitu kita punya usaha, pekerjaan, semuanya mulus percaya. Tapi begitu kita mengalami sedikit masalah, masih percaya nggak sama Tuhan? Ragu-ragu. Makanya itu jangan gelisah. Bapak Ibu, saya mau saksikan sedikit. Berapa jam ini Pak? Bisa 2 jam khotbahnya? Bisa dong, jauh-jauh dari Kolaka bu masih cuma 15 menit. Kan kamu mungkin tahu? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Ya enggak lah Bapak Ibu, masa mau 2 jam, nanti diusir saya sama Pak Pendetanya. Ya. Gelisah, percaya, gelisah, percaya, gelisah. Nah kita ini orang Kristen, ini hari percaya, besok tidak, berubah. Bayangkan sampai itu, percayalah kepadaku, percaya juga kepada Bapakku. Luar biasa. Nah dia sudah menyediakan rumah yang luar biasa. Bayangkan kalau arsiteknya Tuhan, dia yang menyediakan tempat. Bapak Ibu masih ragu? Saya hari ini dipanggil Tuhan, saya sudah ada tempat di surga. Saya yakin. Lalu untuk apa saya melayani Tuhan? Kalau saya tidak ke sana, goalnya kan ke surga, goalnya kan ke rumah Bapa. Betul nggak Bapak Ibu? Setuju? Tapi jangan gelisah. Ada nggak rumahku nanti di sana? Ada nggak rumahku nanti? Loh Tuhan sendiri yang menyediakan itu luar biasa. Dia sudah mati. Dia sudah nebus kita dengan darah yang mahal. Darah yang luar biasa. Kenapa saya meneteskan air mata tadi? Nggak bisa dibayar Bapak Ibu. Nggak bisa dibayar dengan apapun. Nggak bisa. Siapa yang bisa balas darah Kristus? Nggak bisa. Berapapun hartamu nggak bisa membalas darah Kristus.
Dia rela dicaci maki, dihina. Dia korbankan untuk siapa? Untuk Sulaiman dan Bapak Ibu semua. Tapi rugi kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Serius nih. Kalau cuma datang gereja hanya sekedar rutinitas, rugi. Nggak akan miliki rumah nanti di surga. Sampai Tuhan berkata, tempat. Dia yang menyediakan Bapak Ibu. Hari ini saya mau kasih tahu. Saya membangun gereja kami. Bukan saya, Tuhan membangun gereja kami, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu bantuan untuk pembangunan gereja kami. Kami mulai dari 5 juta. Bisa enggak Bapak Ibu bangun rumah dengan 5 juta? Halo? Bisa enggak? Gak bisa. Cara manusia gak bisa. Kami bangun 8.15. Bapak Gembala, Bapak Ibu yang Natal pertama di tempat kami. 30 tahun Bapak Ibu baru kami punya dapat tempat. Lebih cepat ini daripada kami. Sulitnya di sana. Bangun mulai dari 5 juta. Saya doakan orang di Makassar. 5 tahun, 10 tahun baru diingat. Saya juga tidak pernah tahu orang itu. Ada berkat buat Pak Sulaiman. Dikirim lewat teman saya. Terus saya WA sama Om Bekti. Om, saya mau bangun. Tidak dikirim uang. Saya bilang sama istri saya, kita mau bangun gereja. Kita dikirim berkat sama orang yang kita doakan dulu. 5 juta. Saya langsung belikan bahan semua. Istri saya bilang, tidak bisa Pak. Tidak cukup. Memang betul. Ayatnya berkata, Roma 8 ayat 28. Tahu Bapak Ibu? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata selesai rumah. Dimulai. Bertindak dulu Bapak Ibu. Percaya. Setiap itu tembok yang kami bangun, saya tumpang tangan. Saya tulis dalam nama Yesus. Sampai-sampai saya malu, saudaraku. Kok nama Yesus taruh di dasar? Saya malu sendiri. Saya tulis darah Kristus, darah Kristus. Selesai dari 5 juta. Halo? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Orang Kristen mau diberkati tapi tidak mau memberi, nggak bisa. Orang Kristen mau diberkati keluarganya tapi tidak mau berdoa, nggak bisa. Orang Kristen mau diberkati Tuhan, perpuluhan tidak mau kasih, nggak bisa. Saya pernah minta maaf ya, agak keluar jalur sedikit ya. Waktu pembangunan saya bilang, Mak, dosa kita kasih perpuluhan karena kita mau membangun. Kan sama aja itu, sama. Jadi September, Oktober, November, Desember kami bangun, dosa kasih perpuluhan, walaupun sedikit Bapak Ibu. Ya, singkat cerita. Tapi saya diingatkan Tuhan, perpuluhannya perpuluhan. Oh, saya minta ampun sama Tuhan. Kata percaya Bapak Ibu. Dari 5 juta itu, saya percaya Allah turut bekerja. Hari ini saya mau katakan, yang pertama Bapak Ibu, Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita. Percaya, Bapak Ibu sudah ada namamu di sana. Amin? Amin? Ini Tuhan sendiri loh yang mengatakan, aku pergi menyediakan tempat buat kamu. Aku pergi di rumah Bapakku banyak tempat. Tuhan sendiri yang berkata. Sayangnya, kalau kita masih gelisah, kalau kita tidak percaya Tuhan, tempat itu akan kosong. Dan disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saya berharap kita yang hadir hari ini, ketika Tuhan naik ke surga, rumah Bapak Ibu dan saya sudah siap. Amin? Amin. Harapan saya, harapan Tuhan. Saya bisa bayangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya. Dia harus menyediakan tempat. Saya renungkan ayat ini luar biasa loh. Dia harus menyediakan tempat. Siapa sih kita di mata Tuhan? Siapa sih saya di mata Tuhan? Kita ini gak ada apa-apanya. Tapi Dia menyediakan tempat buat kita. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Poin yang pertama, Bapak Ibu harus siap menempati rumah yang disediakan Tuhan. Amin.
Harus. Yang kedua, ini konyol Bapak Ibu. Kenapa saya bilang konyol? Mari kita baca ayat yang keempat. Saya bacakan buat Ibu. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini kan luar biasa. Ini seorang murid Bapak Ibu. Seorang murid yang bersama-sama dengan Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan kemana pergi. Dia tidak mengerti. Saya bilang ini konyol. Lo murid yang bersama-sama dengan Tuhan, nggak tahu Tuhan pergi kemana, nggak tahu apa yang Tuhan perbuat. Kan lucu kan? Lucu banget nggak Bapak Ibu? Saya berkata ini konyol. Nah banyak orang Kristen hari-hari ke gereja, tapi tidak mengerti Tuhan. Pelayan Tuhan sekalipun, tidak ngerti Tuhan. Kenapa perpecahan gereja di mana-mana? Masalah duit. Orang memberi, kok ribut gitu loh. Kok lucu banget. Memberi tapi ngatur pendeta, ya nggak bisa. Kenapa? Saya mau datang sini, ada satu pengusaha masuk di kota kami. Bapak Ibu, pelayan Tuhan. Dia bilang, kecewa dengan pendeta. 99% saya tidak percaya pendeta. 99% gereja siapa? Kenapa? Sakit hati. So, jangan sakit hati Bapak Ibu. Jangan sakit hati dengan pendeta. Kemarin khotbah Nyombek di salah satu, doakan hamba Tuhan. Doakan kami Bapak Ibu, doakan gembalamu dan ibu gembala. Kami manusia biasa. Saya bilang, Bu, kalau ibu berkata bahwa pendeta tidak ada yang benar, gereja tidak ada yang benar, yang masalah di mana? Ibunya. Saya pengusaha China. Saya bilang, ibunya yang bermasalah. Kenapa? Sakit hati. Kecewa. Ini bahaya. Makanya Thomas berkata, di mana? Aku tidak tahu. Kok jalan ke surga itu tidak ngerti. Tuhan kemana pergi tidak ngerti Bapak Ibu. Ini masalah. Banyak orang ke gereja tapi tidak mengerti tentang Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan tapi tidak mengerti tentang Tuhan. Tuhan harus jelaskan loh. Ayat 6. Ayat 45. Wah, saya bilang kadang-kadang, oh Tuhan ampuni kami. Tuhan harus jelaskan loh. Ayat 6 dia berkata, kata Yesus kepadanya pribadi, kepadanya bukan kepada kamu, kepada kita masing-masing hari ini. Tuhan harus menjelaskan. Tuhan harus menjelaskan. Bapak-Ibu, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, untuk kita sampai ke rumah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Wahyu pasal 21-22. Yerusalem yang baru itu lantainya dari emas. Pintunya, wah saya baca itu luar biasa. Sulaiman ada di sana. Nggak ada rumah yang paling mewah di dunia ini. Yang pintunya emas, yang lantainya emas. Nggak ada, cuma di surga. Oh saya rindu ke sana Bapak Ibu. Yang kedua, melalui Yesus kita sampai ke sana. Bayangkan rumahnya dari emas. Saudara, lantainya, pintunya, semuanya dari emas. Nggak ada di dunia ini. Disediakan buat Bapak Ibu dan saya. Betapa luar biasanya kita. Melalui Yesus, kita sampai ke sana. Amin. Amin. Loh Bapak Ibu enggak amin yo. Amin. Amin. Mari kita aminkan. Kita mau ke sana. Harus melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan. Usahamu jalannya benar. Keluargamu jalannya benar. Pekerjaanmu benar. Harus lewat Yesus. Kebenaran. Usahamu harus benar. Mengatur dengan benar. Harus lewat Yesus. Orang lain boleh berbuat apa dengan caranya sendiri. Tapi engkau tetap benar. Kenapa? Ada kebenaran. Ada Yesus. Usaha kita, keluarga kita, pekerjaan kita harus benar.
Karena kita anak Tuhan. Yang ketiga, kehidupan. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Di dalam Dia ada hidup. Bapak Ibu, di dalam Dia ada kehidupan. Dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Hidup apa? Hidup rohanimu. Penting. Rohanimu harus hidup. Hidup keluargamu. Hidup usahamu. Kalau sekarang ini lagi redup usahamu, berarti ada yang tidak beres. Kalau sekarang keluargamu tidak memiliki kehidupan, berkelahi, bertengkar dan segala macamnya, cari Yesus. Dia kehidupan, dalam Dia ada hidup. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, kata Tuhan. Tanpa Dia, Yohanes pasal 1 ayat 3. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Luar biasa ayat itu. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Luar biasa ayat itu. Dalam Dia ada hidup. Dia kehidupan kita. Mari hari ini kita koreksi diri kita. Melalui Yesus kita akan memiliki rumah baru. Kita akan boleh jalan. Dan kita akan boleh kebenaran dan kehidupan. Hidup rohanimu, hidup keluargamu, hidup usahamu, hidup segala sesuatu. Hubunganmu dengan anak hidup. Saya sama anak saya selalu, sama anak cewek 2 tuh, kayak kita bermain tiap hari. Karena mereka cubit-cubit saya, apa segala. Kita tidur bersama Bapak Ibu. Di hotel itu, satu kamar kami 4. Anak saya kemarin datang dari Jakarta, tidur bersama semua kita. Saya berusaha. Saya tidak mau membuat celah buat mereka. Kami saling, wah luar biasa. Harus ada dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, melalui Yesus kita memiliki rumah yang luar biasa. Di luar itu enggak ada. Yang ketiga, mari kita melihat pasal ayat yang ke-7 dan selanjutnya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepada Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara lihat baik-baik. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, yang ketiga, tetap di dalam Tuhan. Tetap di dalam Yesus. Kenapakah saya katakan tetap dalam Yesus? Banyak orang ini hari Tuhan, besok berubah. Apalagi anak muda sekarang ini. Banyak orang yang percaya Tuhan, begitu dia bangun usahanya, oh dalam Tuhan, didoakan hamba Tuhan. Ketika usahanya berubah, tinggalkan Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Saudara, kenapa kita tetap dalam Tuhan? Kita mengenal siapa Tuhan itu. Saya mengenal Bapak, Gembala Bapak Ibu. Karena sering waktu dia pergi di Kolaka, saya yang bawa mobil, cepat Pak Leman, pelan Pak Leman. Karena saya sudah kenal dia. Kenapa Pak Leman cepat? Kenapa Pak Leman cepat? Pelan? Kalau sudah kenal dia. Kalau kita kenal kan akrab Bapak Ibu, betul nggak? Kita harus kenal Tuhan. Nah orang yang kenal Tuhan itu di dalam Tuhan. Tetap dalam Tuhan. Bapak Ibu sudah berapa kali habis baca Alkitab ini? Halo? Sudah berapa kali baca habis Alkitab ini? Saya 1 tahun 2 kali saya habis. 3 tahun terakhir ini 2 kali saya berusaha. 1 hari 10 pasal. Ini sekarang sudah mau habis perjanjian baru. Hari ini habis habis perjanjian lama. 1 tahun pertamanya. Baru bulan berapa ini sudah habis perjanjian lama. Timotius. Bagaimana mengenal Tuhan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak baca ini? Gak bisa.
Bagaimana mengenal Tuhan kalau Bapak Ibu tidak mengerti tentang Tuhan? Kalau Bapak Ibu hanya datang gereja, hari Minggu pulang, tak bisa kenal Tuhan. Kenapa orang marah-marah ke pendeta? Kenapa orang pindah gereja ke sana ke sini? Kenapa orang berkelahi? Kenapa? Karena tidak mengenal suaminya. Kalau dikenal suaminya, oh memang suamiku begini-begini. Lah dulu, kok kenal dia bagaimana? Saudara, kita saling mengenal. Kalau kita mengenal, apapun dia, wah sudah biasa lah. Sudah tahu sifatnya dia seperti itu. Kenapa ada perceraian? Karena tidak mengenal. Anda harus mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Tetap dalam Tuhan. Oh banyak pekerjaan, saya ngajar Bapak Ibu. Saya ngajar di sekolah. Tapi walaupun ramai di sekolah, saya tetap baca firman Tuhan. Saya bawa HP-ku. Tetap dalam Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal dia kalau kita tidak tetap dalam Tuhan? Jadi yang ketiga Bapak Ibu, harus mengenal Tuhan. Harus. Caranya apa? Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Oh saya sibuk pekerjaan. Ada satu pengusaha, saya mau saksikan Bapak Ibu. Ibu Magdalena, pengusaha dari Jakarta, dia kenal Tuhan lewat anak buahnya. Orang dari luar sana. Dia waktu bangun usaha, suaminya kenal Tuhan. Tapi ibu ini dari Cina Taipei. Terus dia belum mengenal Tuhan. Tapi karyawannya mendoakan dia. Hanya dia percaya Tuhan. Tapi begitu dia percaya Tuhan, saudara bayangkan, 1 hari 3 jam dia berdoa. Satu mobil dengan saya yang bawa dia. Dia bilang, kenapa sampai 3 jam ibu? Dia pengusaha di Jakarta. 13.000 karyawannya. Saudara, 3 jam per hari dia berdoa. Dia mengasih Tuhan 1 bulan itu ratusan juta. Kasih ke pendeta, kasih ke pelayan Tuhan, kasih makan orang-orang. Kemarin waktu di Kolaka, terakhir anak bungsunya percaya Tuhan. Kenapa? Dia pengusaha besar Bapak Ibu. Tapi ibu ini luar biasa. Saya bawa mobil keluar dari hotel, dia yang keluar Bapak Ibu. Kiri muka belakang kayak tukang parkir. Saya bilang, Bu jangan. Wah luar biasa, saya kagum. Belum pernah saya ketemu pendeta seperti itu. Waktu kami makan di rumah makan Bapak Ibu, karena kami pesan makan itu jam 12 siang kami makan. Karena cuaca berubah, kami pulang cepat. Jadi tukang rumah makan itu agak kelabakan. Ibu ini yang bantu angkatkan piring, yang bantu, wah dia yang melayani kita. Saya bilang sama teman-teman nama Tuhan, coba lihat ini. Pengusaha besar, dia mau melayani. Sampai saat, kenapa ibu sampai seperti itu? Saya ini melayani Pak. Dia yang punya uang, dia yang punya ide, dia yang punya semua. Tapi dia melayani. Kenapa? Dia kenal Tuhan. Tuhan melayani saya, masa saya? Kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan, dengar baik hari ini, kita pasti punya kerinduan. Rasa syukur kita bisa melayani. Dengan apa yang kita punya. Tuhan tidak pernah menuntut dari apa yang kita tidak punya Bapak Ibu. Apa yang kita punya, tenaga kita datang berdoa. Bersama-sama. Kita punya waktu dengan Tuhan, itu sudah melayani. Tidak ada bedanya pendeta dengan penerima tamu di sana. Sama-sama. Tidak ada bilang, oh pendeta itu jauh lebih besar berkatnya daripada pelayanan. Enggak ada. Sama-sama. Kalau kita mengenal Tuhan, kita pasti melakukan sesuatu. Tanpa pamrih. Tuhan mengorbankan dirinya tanpa pamrih. Yang kedua dari tetaplah di dalam Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan yang besar. Satu saat Bapak Ibu, kami diundang
ada orang, masih ada waktu ya Pak? Masih berapa menit ini? Masih 15 lagi? Hah? Oh 30 lagi, kesaksian luar biasa Bapak Ibu. Kami diundang, waktu itu waktu masih COVID, ini gereja lain. Terus diundang kami, jam 12 siang. Dia cari nomor HP saya, padahal dia gereja lain. Cari Pak Sulaiman katanya. Saya bilang, kenapa Pak? Bapak datang ke rumah saya. Datang di rumah saya Bapak Ibu, itu ibu sudah berhari-hari di tempat tidurnya, tidak bangun-bangun. Ini ada 2 jarum di sini. Nah, ceritanya begini, karena masih ada waktu 30 menit. Ya. Dia pergi di rumah kakaknya, di orang Bali. Dia pergi di rumah kakaknya, kalau Bapak Ibu dengar yang sekarang lagi tenar-tenar itu Morawali. Itu memang sekarang manusia kayak begini, tambang paling besar. Nah, dia pergi di rumah kakaknya, dia masuk ke rumah, dilihat di bawahnya itu ada kuburan. Nah, si ibu ini tanya sama kakaknya, loh kenapa ada kuburan di bawah? Cuma tanya begitu Bapak Ibu. Tanya begitu ke adiknya. Terus pulang, adiknya sudah tidak enak karena dia nanya begitu. Kan sebetulnya kan ada hubungan keluarga kan adik kakak. Wajarlah kalau dia tanya kan gitu. Singkat cerita. Ya, dia tanya begitu. Nah, begitu sampai di rumah, dia sakit. Ini ada jarum di sini. Dia bisa begini. Kakinya semua itu tidak bisa bergerak di tempat tidur. Dia larilah, bukan dia lari, dia cari, maaf ini Bapak Ibu ya, bahasa saya bahasa orang luar pulau ya. Jadi dia pergi ke dokter, keliling dokter yang ada di Kabupaten Kolaka, sudah berobat, tidak sembuh-sembuh. Nah itulah Bapak Ibu, carilah pendeta, jangan seperti itu. Sudah sakit baru cari pendeta. Ya. Singkat cerita, sudah 4 dokter spesialis tidak ketemu, tidak ada sembuh-sembuhnya. Nah, terus sudah bingung, tidak ada jalan keluar, ibu ini tidak bangun-bangun, makan tidak bisa, kurus. Luar biasa. Carilah Pak Sulaiman. Dia cari, ketemu saya. Begitu dia ketemu dia telepon, Pak, saya butuh Bapak jam 12 siang ada di rumahku. Loh, waktu itu saya lagi ada acara dengan istri saya, tidak bisa Pak, saya keluar. Pak, saya butuh Bapak, bayangkan saudaraku. Itu loh, kalau orang sudah butuh itu, ya kayak gitu itu. Kalau orang yang udah punya hubungan itu kayak begitu, saudaraku. Tiba-tiba sudah mendadak, Tuhan. Tuhan itu bangun hubungan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah kepepet, Tuhan, itu kadang-kadang saya bilang, singkat cerita saya pergi, minta maaf saya minum. Terus saya pergi, di tempat tidur. Saya bilang, apa yang saya lakukan ini? Saya bilang gitu. Saya doa, nyanyi Allah kuasa, nyanyi berulang-ulang, saya tumpang tangan. Memang selalu saya bawa minyak urapan. Habis saya doakan Bapak Ibu. Di dalam itu minta makan. Dia minta makan, terus senangnya suaminya dan anaknya. Saya urapi semua, sudah selesai. Saya pikirkan sudah Tuhan sudah lakukan. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidak percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Nah, singkat cerita, saya pulang di rumah. Sudah selesai kan? Sudah saya doakan. Tidak ada masalah, Tuhan sudah sembuhkan. Jam 6 sore dia telepon lagi. Pak, parah lagi, lebih parah lagi. Saya juga bingung Bapak Ibu. Kalau lebih parah dari yang tadi bagaimana caranya kan? Ini namanya juga saya masih manusia Bapak Ibu ya. Saya tidak mau, wah saya sudah pendeta hebat, enggak. Singkat cerita. Saya bawa temanku yang kerja, ayo kau temani saya bilang. Kita pergi sama tergeletak. Tapi sudah banyak keluarga di situ. Sebanyak keluarganya. Wah, memang kasihan banget, saudaraku, kasihan. Ini ada tusukan jarum pun, ini bisa begini nih. Duduk pun nggak bisa, tidur saja. Padahal saya sudah doakan dari siang, dia sudah makan dari siang, tapi lebih parah ini. Saya penyembahan seperti yang tadi jam 12 siang, penyembahan, doakan, tumpang tangan,
Tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Tinggal tumpang kaki yang belum. Kalau bisa tumpang kaki, tidak bisa. Loh, tidak ada yang senyum Bapak Ibu. Aduh, pada mukanya pada gimana ini? Apa karena suara saya barangkali ya? Orang luar pulau. Enggak ada responnya Bapak Ibu. Sudah didoakan, sudah tumpang tangan, sudah diurapin, tidak ada apa-apa. Nah kalau begitu bagaimana Bapak Ibu? Ayo. Kalau sudah begitu gimana? Ini kita ini pendeta ini Bapak Ibu. Saya bilang, aduh saya ini bagaimana ini saya bilang. Kalau pulang bermasalah. Kan sudah setengah-setengah ini. Saya bilang sama teman saya yang sama, gimana ini? Dia juga tidak tahu. Saya tanya suaminya, nggak tahu Pak. Bukan tanpa teriak lagi dia. Wah, kasihan banget Bapak Ibu. Saya bilang, apa ini? Bagaimana caranya ini? Saya duduk, saya angkat tangan saya. Tuhan, kalau aku pulang dengan keadaan seperti ini, bukan Sulaiman yang malu, tapi Tuhan yang malu. Saudara, timbul ideku. Kan dia orang Protestan, orang gereja lama kalau tidak tahu penyembahan, tidak tahu pujian. Saya bilang, kita angkat lagu. Saya angkat lagu, semua lagu yang kami tahu, lagu umum. Allah kuasaku menangku. Itu berulang-ulang, saudaraku. Mungkin ada kurang lebih 40 menit. Berulang-ulang kami lakukan pujian penyembahan. Walaupun mereka jadi ikut semua. Seangkat lagu, mereka saudara nyanyi semua. Saudara, Tuhan bertata atas pujian umatnya. Saudara tahu, tiba-tiba ini ibu teriak, aku minta makan. Oh hati saya, Tuhan terima kasih. Aku minta makan. Dia bilang gitu. Langsung dia turun dari tempat tidurnya ini, hilang semua, dia berlutut di depan saya. Saya bilang, jangan, saya bilang gitu. Dia berlutut, dia minta makan, suaminya lari, semua keluarga carikan makan, carikan bubur malam itu saudara. Tuhan bertata di atas pujian umatnya, amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Bukan karena saya, karena Tuhan. Sekarang gereja dibatasi loh Pak. Saya kadang-kadang, kenapa gereja dibatasi sekarang? 1 jam, 1 jam setengah, pujian sedikit. Aduh, saya bilang, saya nggak bisa Bapak Ibu kalau pujian cuma 15 menit, 20 menit, nggak bisa saya. Nggak bisa saya. Saya belum connect dengan Tuhan. Saya 1 hari Bapak Ibu. Tadi pagi saya bangun jam berapa rumahnya Pak? Saya bangun jam 2, saya penyembahan. Saya tidur lagi, bangun jam 5. Tuhan itu otomatis. Kalau Anda bangun hubungan yang benar Tuhan. Bayangkan bangun jam 2, dingin-dingin. Saya penyembahan. Saya mandi jam 5. Saya penyembahan lagi. Untung ada air panas. Wow, luar biasa Tuhan kita hebat. Allah bertata di atas pujian umatnya. Amin. Ayat yang kita baca tadi. Anda dan saya melakukan pekerjaan besar. Tapi Anda harus kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Kalau Anda kenal, Pak Arif tidak mungkin telepon saya. Karena dia kenal saya. Kalau Anda kenal Tuhan, apapun. Oh, kalau saya mau cerita banyak Bapak Ibu. Itu yang saya bilang tadi. Yang saya bangun. 5 juta. Bapak Gembala banyak bantu kami. Jemaat tempat ini. Kemarin si Yoel berkata, Opa dia. Laptopnya lagi bermasalah. Halah, saya bilang cuma laptop harga berapa? Ratusan juta aja masih Tuhan kirim. Apalagi cuma laptop. Percaya Tuhan sediakan. Saya bilang gitu sama Yoel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan akan melakukan pekerjaan besar. Apa saja pekerjaan kita? Rencanamu dengan Tuhan. Kalau engkau mengenal Tuhan, cita-citamu dengan Tuhan. Keluargamu dengan Tuhan. Percaya. Tuhan akan melakukan. Bukan kita. Tuhan akan melakukan. Bukan saya. Sulit, betul sulit. Tapi kalau dengan Tuhan, tidak ada yang sulit. Amin. Dia berkata, tidak ada yang mustahil.
Dan yang ketiga dari kata tetap dalam Dia. Saudaraku, kita apa? Ayat yang terakhir. Nah, orang Kristen paling suka ayat ini. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini orang paling suka. Tapi tidak suka di dalam Tuhan. Dia suka Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya. Tapi tidak suka di dalam Tuhan. Saya membangun ini Bapak gereja, Tuhan mengizinkan kami membangun. Saya bilang sama Bapak Bekti, di situ betul-betul saya mengerti Tuhan itu luar biasa. Saya tahu Tuhan itu luar biasa. Tiap hari kami kasih makan tukang selama 1 tahun Bapak. Dari mana? Tidak bisa. Kami pemerintah tidak boleh. Tetangga kami tidak boleh. Kami tidak punya uang. Tapi kami punya Tuhan. Amin. Amin. Kita punya Tuhan. Amin. Sama-sama. Saya punya Tuhan. 2, 3. Saya punya Tuhan. Sekali ada keras. Saya punya Tuhan. Oh Tuhan. Tuhan. Kita ini apa sih? Kalau kita punya Tuhan, kenal Tuhan. Dia berkata, Dia akan melakukan. Nah, saudaraku, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Tuhan yang melakukan, bukan kita. Tapi kita harus ada di dalam Dia. Kita harus tetap di dalam Dia. Apapun masalah Bapak Ibu, tetap di dalam Tuhan. Masalah boleh datang. Ada orang berkata, Tuhan kasih saya masalah-masalah terus. Nggak bisa. Anda yang koreksi. Tuhan tidak pernah kasih masalah. Betul? Serius. Tuhan tidak pernah kasih masalah. Ujian ya. Ujian ya. Tapi masalah tidak pernah. Ayub ujian bukan masalah. Ketika usahamu diberkati Tuhan, Anda tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak membanggakan diri kita. Supaya kita tidak berkata, karena aku, Tuhan tidak pernah suka dengan orang yang begini, karena aku, karena Tuhan. Maka Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya Bapak Ibu dan saya kenal Dia. Kalau Bapak Ibu kenal Dia, Dia melakukan, Tuhan yang melakukan, bukan karena kita. Bukan karena kita, karena Tuhan. Bapak Ibu saya kasih contoh. 12 murid Tuhan Yesus. Tidak ada di sini gambarnya Pak ya? Tidak ada. Saya diundang di gerejanya Pak Patong. Orang terkenal Patong sekarang ya. Kami masuk di dalam museumnya. Itu luar biasa di museumnya. Nah saya lihat gambarnya 12 murid Tuhan Yesus. Kan saya juga iri kan, tuh kenapa yang lain Tuhan tidak kasih murid yang dikasihi? Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh pasti bertanya, betul enggak? Kenapa murid yang lain tidak dikasihi? Saya dalam hati bertanya, kenapa yang lain tidak dikasihi? Kenapa cuma Yohanes dikasihi Tuhan? Saya bilang, nggak masuk di akal saya. Nah ketika saya masuk itu di museumnya Pak Tong, saya lihat dengan jelas, saudaraku, gambarnya saja. Yohanes begini, di samping Tuhan. Di situ saya nangkap, oh iya, dia berbeda daripada yang lain. Dia, tahu, ngerti Bapak Ibu? Dia sandar kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita sudah sandar sama Tuhan? Oh iya, di situ saya nangkap. Saya baca Bapak Ibu. Dia dekat dengan Tuhan. Tapi waktu saya lihat gambar itu, dia dekat, jelas itu gambarnya. Dia sandar kepada Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu sandar dengan Tuhan, kenal Dia. Saudara, kemarin ada hamba Tuhan, waktu kami pertemuan, diceritakan, wah miliar. Akhirnya apa sekarang? Gerejanya hancur. Saya lewat kemarin, saya jalan-jalan sama istri saya, wah saudara, kasihan. Saudara jangan berfokus dengan miliar itu. Jangan berfokus dengan apa yang sementara, jangan. Jangan berfokus dengan itu. Memang itu kebutuhan kita. Tapi jangan itu menjadi poinnya kita. Kalau poinnya kita, pekerjaan kita sukses, terus kita membanggakan itu Tuhan gak suka. Disuka sama Yohanes, sandar dengan Tuhan. Hari ini, kalau kita mau sandar dengan Tuhan, ayat ini berkata, Dia melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, hubungan kita, Tuhan akan melakukan. Saya senang sekali dengan ayat ini. Ya. Dan apa juga yang kamu, ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa juga yang kamu minta, ya, aku akan melakukan supaya Bapakku dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Nah, kita sudah minta sama Tuhan. Pasangan hidup, ya. Masa depan yang baik, iya, semua kita minta. Ada lagi orang berkata, dosa kita minta sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Saya bilang kadang-kadang ini gerejanya aneh. Loh, ada banyak loh gereja berkata, dosa minta sama Tuhan, Tuhan sudah tahu. Betul nggak Bapak Ibu? Kok lucu banget? Tuhan suruh minta, ada pendeta berkata, dosa minta Tuhan sudah tahu. Dari mana? Oh, Tuhan berkata, Matius 7:7, mintalah, carilah, ketuklah. Tuhan sendiri ngomong loh, kita diberikan jalan ini. Tuhan membuka, mintalah. Dosa takut dengan Tuhan, minta Tuhan dia suruh. Tapi orang berkata, dosa minta Tuhan sudah tahu. Gimana pola pikirnya ini? Tuhan sudah minta, tapi dosa minta Tuhan sudah tahu. Memang Tuhan maha tahu. Matius 7:7. Mintalah, carilah, ketuklah. Loh kita, saudaraku. Wahyu 3:20. Aku sudah berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu. Tuhan sudah berdiri di muka pintu Bapak Ibu. Bapak Ibu mendak buka pintu. Coba. Ada gereja berkata dosa minta sama Tuhan. Loh Tuhan sudah suruh kita. Yohanes, coba Pak, buka deh. Wahyu 3:20. Kita baca bersama-sama. Coba ditayangkan Wahyu 3:20. Masih berapa lama Pak? Tinggal sedikit ya. Ya. Wahyu 3:20. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ini penting buat orang Kristen. Ya. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkan, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Wah, itu ayatnya luar biasa. Bagaimana Tuhan beri di muka pintu kita, Dia mau masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Saya kadang-kadang, waduh, Tuhan siapa kita ini? Tuhan loh, saudara. Tuhan ini yang punya langit dan bumi. Dia mau masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Dia kalau masuk, dia menyelesaikan setiap masalahmu. Di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Dia mau masuk. Kadang-kadang kita sulit, Bapak Ibu, membuka pintu hati kita. Masalah, persoalan kita membuat kita tidak buka pintu untuk Tuhan. Padahal Tuhan berkata, Sulaiman buka pintu, Sulaiman buka pintu. Saya waktu membangun Bapak Ibu, 1 bulan berpuasa. 1 bulan. Setiap hari, setiap minggu, itu minimal 2 hari. Orang Kristen kalah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kemarin, saya lihat di YouTube Bapak Ibu, itu pemimpin yang luar biasa. Dia jalan sama
juru bicaranya cerita di YouTube-nya. Pak Jokowi 2 kali seminggu berpuasa. Terus rotinya yang dibeli roti biasa. Ditanya sama Johan Budi, Pak, kenapa roti ini roti biasa? Bukan roti yang bermerek. Ditanya, apakah buatan ibu? Tidak, saya beli di pinggir jalan. Si Johan Budi berkata, ini nomor 1-nya Indonesia. Beli tolek angin. Wah, saya bilang luar biasa. Tapi yang membuat saya tergerak, 2 kali seminggu dia berpuasa. Kita berapa kali seminggu? Halo Bapak Ibu? Hari ini tetangga kita berpuasa, ditanya di sekolah. Orang Kristen berpuasa enggak? Ibu guru langsung, tidak. Saya bilang, siapa yang bilang tidak? Tuhan sendiri 40 hari 40 malam. Siapa lagi? Ada 3 yang berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Kalau kita nggak puasa, nggak bisa mematikan kedagingan kita. Harus kita matikan ini. Keegoisan kita yang suka marah, yang suka ngomel, yang suka emosi, yang suka apa saja. Puasa. Kita kasih tahu kepada tetangga kita. Kita juga puasa loh. Alkitab kita ada tertulis. Matius 4 ayat 4. Sana. Ayat 3 sorry. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Tuhnya sebelum pelayanan, dia berpuasa. Kemarin 17 tahun baru injak lagi Getsemani. Aduh, rindunya di Getsemani luar biasa. Mari hari ini saya tidak perpanjang. Mungkin Bapak Ibu nanti marah-marah sama saya. Mari kita ke rumah Bapa. Tuhan sudah menyediakan tempat. Percaya, jangan gelisah. Yang kedua, harus melalui Yesus. Baru kita sampai yang rumahnya emas di sana. Dan yang ketiga, tetap di dalam Dia. Kita akan mengenal Dia. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang kedua, Tuhan melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kiralah mata kara Bapa Lama Roh Kudus. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Sungguh-sungguh dengan segenap hatimu. Sungguh-sungguh. Haleluya.
makara papa Roh Kudus. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami terbatas Roh Kudus. Kami tidak mampu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Dunia tidak bersahabat dengan kami, tapi Tuhan bersahabat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan kebangkitan ini Tuhan, kami mau lagi dekat dengan Tuhan. Kami mau lagi mengenal Engkau, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik hari ini, yang boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, dan bila Roh-Mu yang tak terbatas memberi kami kekuatan. Jika ada di antara kami yang sakit, jika ada di antara kami yang mengalami masalah persoalan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, bahkan yang sakit di antara kami Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Kau Tuhan penyembuh kami, Kau Tuhan pemulih kami. Kuasa kebangkitan Kristus akan kami miliki dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya berkata, amin. Lebih tinggi kasih Yesusku.
Tepuk tangan yang meriah. Undang untuk vokal grup GBTKO Temanggung untuk mempersembahkan pujian. Tepuk tangan yang meriah. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kita lanjut. Setelahnya tidak lain tidak bukan dari Youth GBTKO. Persembahan tamborin kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu.
angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh, sukacita rohmu hari di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita rohmu hadir di sini. Puji Tuhan dan sekali lagi terima kasih Pak Soleman, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami pagi hari ini kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang ajaib bagi kami. Dan kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, untuk mereka semua yang ada di luar kota, yang kuliah, Tuhan mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan pertolongan-Mu hebat, pertolongan-Mu ajaib, dan mereka dicukupkan dalam berbagai hal. Kepandaian, hikmat, pengertian Tuhan arahkan dalam diri mereka semuanya. Bahkan untuk biaya sekolah mereka masing-masing, Tuhan Engkau cukupkan dengan berkat-berkat yang ajaib, sehingga semua orang tua daripada anak-anak kami, mereka tidak bersusah payah karena Tuhan menyediakan dengan cara heran. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang hadir dan juga yang tidak hadir. Mereka yang memerlukan pekerjaan yang baik, bahkan usaha pekerjaan yang hari-hari ini Tuhan dipenuhi dengan hal-hal yang sulit, tetapi kami tahu dan kami percaya Tuhan penyedia. Tuhan memberikan berkat dengan cara yang heran, sesuai dengan perkataan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua pada waktu kami tidur, sehingga pada saat kami bangun, semuanya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan kami yang sakit, untuk Ibu Ponium, untuk Ibu Sum, Ibu Maharsi, Tuhan, Ibu Atik, Bapak Rinus, dan juga saudara kami Erik pasca operasi.
Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib dan kami percaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Sanprada Golden Rocky yang berulang tahun. Kiranya berkat kasih karunia Bapa di surga juga bekerja melimpah, hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan takut akan Tuhan, dan keluarganya pun Tuhan memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Tuhan, kami juga memberkati akan berkat makanan minuman yang sudah disediakan pada pagi hari ini. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dan kesehatan atas kami semuanya. Tuhan juga memberkati akan sidang jemaat Tuhan yang sudah menyediakan bagi kami, Engkau kembalikan berkali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu sebelum pulang, Bapak Ibu dipersilakan untuk menikmati berkat makan pagi di Pastori. Tuhan memberkati.